Perhentian hingga pidana akan dijatuhkan kepada siapapun pengurus DPD yang nekat menghadiri munas tandingan di Ancol. Pernyataan ini dilontarkan sejumlah anggota DPD. Informasi memang betul ada satu orang. Oke, siapa? Ketua DPD Golkar Kabupaten Kelungkung, dan itu sudah sesuai dengan hasil keputusan Munas Bali di Nusa Dua yang telah ditetapkan itu, bahwa siapapun kader atau pengurus partai yang ikut ke Munas Ancol tentu akan kena sanksi organisasi. Tidak ada, dan kami akan membuat pernyataan selama tidak mengakui tentang Munas Ancol. Kemudian kami juga akan menuntut kepada pihak-pihak yang telah menggunakan kewenangan yang tidak dia memiliki otoritas. Kita dari Sulawesi Tenggara tidak ada sama sekali. Kalau ada apa-apa apa sanksinya, Pak? Ya pastilah kita akan tindaki kalau memang ada. Tapi saya kan selalu kontrol, menelpon mereka, bahkan ada 3 orang anggota DPD saya berada di lokasi langsung. Kalau tidak ketemu, Pak, akan dipidanakan atau langsung berhentian, Pak? Ya pemberhentian lah pelanggaran itu. Ya, kalau ada, tapi sama sekali tidak dapatkan satupun. Untuk ketua-ketua DPD 1 dan DPD 2 ya. Tetapi, ya, solid. Tapi tidak mustahil kalau misalnya ada yang ngarang-ngarang tanda tangan, mengeskakan orang lain, tidak mustahil. Bagaimana lagi solusinya, Pak, kalau ada yang ngarang? Ya kita lihat, ada 2 hal yang kena. Yang pertama sanksi organisasi, yang kedua sanksi hukum. Partai Golkar mendaftarkan pengurusan hasil Munas Bali ke Kemenkumham. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan segera bergabung dengan Ricky Satria di Kemenkumham. Ricky, sudahkah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli merespon terkait dengan pendaftaran hasil Munas Bali? Baik, Abraham dan juga pemirsa, selamat siang. Memang dari pernyataan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pada tadi pagi menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah berkas maupun dari sejumlah dokumen yang berisikan struktur kepengurusan baru hasil dari Munas Partai Golkar di Bali kemarin yang diserahkan langsung tadi pagi oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Pernyataan Yasona Lawli kepada media tadi mengatakan bahwa akan memproses secepatnya, kemudian dalam waktu 30 hari akan dilakukan verifikasi. Yasona Lawli menyebutkan bahwa memang saat ini memang terjadi ada sebuah riak-riak kecil atau sebuah konflik internal di Partai Golkar yang membuat pihaknya membentuk sebuah tim khusus untuk memberikan verifikasi yang lebih mendalam terhadap semua berkas ataupun dokumen yang diserahkan oleh Abu Rizal Bakri tadi pagi. Dan dari informasi yang kami dapat juga baik dari Humas Kementerian Hukum dan HAM maupun dari Yoris Rawei, politisi Partai Golkar Kubu Agung Laksono, mereka siang ini dijadwalkan untuk ikut menyerahkan susunan kepengurusan baru versi Munas Ancol. Namun belum diketahui pasti jam berapa kedatangan dari versi Agung Laksono ke gedung Kementerian Hukum dan HAM. Secara normatif, Yasona Lawli menyebutkan pihaknya akan menerima siapapun yang akan datang ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun tidak diketahui sampai jam berapa atau jam berapa kedatangan Kubu Agung Laksono ke sini. Abu Rizal Bakri tiba di gedung Kementerian Hukum dan HAM sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh sejumlah petinggi Partai Golkar seperti Nurdin Halid, kemudian juga MS Hidayat, ada Sekjen Partai Golkar juga masuk kami, ada Idrus Marham, serta Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam di ruang kerja Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Usai pertemuan, ARB menegaskan kepada media bahwa pihaknya optimis bahwa struktur kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri hasil Munas di Bali akan segera disahkan dalam waktu dekat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kembali ke studio. Terima kasih Ricky Satria, melaporkan langsung dari kantor Kemenkumham Jakarta. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi korban tewas miras oplosan di Bali berjumlah 17 orang.